Oke, selamat sore ya teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Mestri Ten Investment tanggal 7 Juli 2023 teman-teman. Untuk hari ini teman-teman ISG-nya tidak percaya diri ya. Kembali turun lagi, resistan kemarin di 6768. 6768 resistannya tidak berhasil dilewatin, open langsung turun. Bahkan sempat tembus supportnya, bahkan closing di bawah support ya teman-teman, karena supportnya dia di 6720-an, sekarang closingnya dari di 6716 untuk ISG-nya. Jadi ISG-nya tidak percaya diri, balik arah ya. Namun di bahasan ini ada beberapa saham yang malah naik ya. Kita lanjut dulu untuk bahasan market regional dulu. Regionalnya memang masih tidak mendukung, masih pada merah ya. Kita bisa lihat seperti ini, walaupun untuk Eropanya udah mulai hijau, Asianya merah, kemudian Dow Jones tadi malam merah ya. Kita coba intip chartnya ya untuk ini, untuk chart dari Dow Jones dan teman-temannya. Nah, ini Dow Jones tadi malam akhirnya terkoreksi lebih dalam ya, terkoreksi lebih dalam dia seperti ini. Kemudian Nasdaq-nya juga sama, terkoreksi tapi dia ada rebound. S&P 500 terkoreksi, ada rebound juga. Asianya masih cenderung turun. Untuk Eropanya kemarinnya turun ya teman-teman. Terus kemudian ini dari bond tapi masih belum untuk ini. Ya overall market regionalnya tidak begitu mendukung ya. Oke, kita lihat dulu untuk harga komoditas. Crude oil masih di sekitar 72 ya. Natural gasnya di 2,6 masih sama. Coalnya di 139 turun sedikit. Kemudian untuk gold di 1916 per troy ounce. Kemudian untuk palm oil CPO di 3833 atau turun ya. Retracement karena sebelumnya sempat di 3980-an, hampir 4.000 ringgit ya. Kemudian untuk timahnya justru rebound 27,6 ribu sekian, nikelnya harganya juga rebound ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan masuk bahasan ke saham ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita lihat memang ISG-nya tidak percaya diri ya. Padahal kemarin itu untuk ISG sampai di 50 retracement. Dan memang sebenarnya 50 retracement ini kita butuh konfirmasi ya teman. Karena di separuh perjalanan dia dari swing low ke swing high ini 50 retracement-nya itu memang udah dites di 2 hari yang lalu. Dari Kamis, hari ini Jumat. Ternyata ISG-nya masuk lagi, turun di bawah supportnya bahkan seperti itu. Nah, pergerakan dari ISG yang turun 0,6% atau 48 poin ini, kalau kita lihat, ini memang hari ini penggerak dari ISG dominasinya banyak yang turun teman-teman. Bank Mandiri turun, BCA BRI turun, kemudian BNI, Unilever, ACBB, GoTo-nya turun 3,5, AMMN yang baru IPO hari ini dia naik, tapi ya hitungannya GoTo-nya turun 3,57, AMMN-nya naik 3,53, impas ya. Belum lagi kalau ditambah dengan penggerak yang lainnya cenderungan turun sehingga akhirnya ISG-nya seperti ini ya. Nggak percaya diri untuk naik ya. Baik, kita menggunakan ISG adalah untuk referensi mood market ya. Kita itu tradingnya bukan ISG tapi kita adalah tradingnya di saham. Sehingga kita akan coba mencari saham-saham yang malah bergerak naik atau saham-saham yang secara teknikal bagus seperti itu. Baik, saya udah menyiapkan beberapa saham ya teman-teman. Yang pertama adalah saham terkait persemenan. Ini kemarin udah saya bahas ya. Pokoknya saham-saham yang mulai naik itu kemarin biasanya sudah mulai saya bahas. Kenapa? Karena trading saham itu adalah kita membeli ketika saham itu mau naik dan nanti kita menjualnya ketika saham itu mau turun begitu ya. Kita nggak bisa mungkin membeli the best price di bawah ataupun menjual the best price di atas, kira-kira begitu. Ya, yang pertama tadi kan saham semen ya, SMGR. Ini ternyata hari ini SMGR itu melanjutkan kenaikannya ya. Dan dia
sudah naik ya, artinya ini adalah swing low swing high yang saya analisa ya. Teman-teman bisa lihat yang saya sampaikan kemarin, 6126 adalah merupakan resistannya dari resistan pertama, dan hari ini resistan kedua pas dites di 6436 ya. Berarti perhatikan hari Senin 50 retracement-nya adalah merupakan target 6970-an. Coba kita lihat dulu untuk SMGR. Volume hari ini tebel ya, teman-teman bisa perhatikan SMGR hari ini naik dengan volume yang tebel, asingnya juga masuk ya teman-teman. Kemudian INTP asingnya masih net sell, volumenya cukup tebel tapi asingnya net sell. INTP juga sebenarnya hari ini melanjutkan kenaikannya ya, technically oke, dan dia sampai di 50 retracement. SMGR itu sampai di 50 retracement, juga sampai di MA 200, teman-teman penting perhatikan ya. SMGR dan INTP. Nah, untuk SMGR-nya dia masih cukup jauh dari MA 200-nya, karena MA 200-nya di 6876, sedangkan untuk INTP itu MA 200-nya udah dilewatin hari ini. MA 200 itu adalah merupakan batas antara bull yang ada di atasnya dan bear yang ada di bawahnya ya teman-teman. Bisa perhatikan secara technically bagus untuk saham-saham yang terkait semen itu teman-teman. Kemudian saham ACS ya. ACS ini di catatan saya kemarin-kemarin adalah ini saham ganti harga psikologis 500, setelah itu dia mulai naik terus, lewatin MA 200, dia berada di atas bull area, berarti ketika dia berada di atas ini, di garis ini berada di atas bull area. Satu saham yang sudah berada di bull area atau di atas MA 200, dia memiliki kecenderungan untuk bullish ya. Nah, kita lihat walaupun dalam pergerakan dari SHWR ini tidak lurus naik terus, tapi memang ada koreksi-koreksi itu wajar, tapi overall kalau kita lihat pergerakannya dari si ACS ini cukup terjaga polanya seperti itu ya, cukup terjaga pola pergerakannya, membentuk satu trend channel ya, trend channel. Untuk ACS ini juga merupakan saham lama, bahasan lama. Hari ini volumenya kenceng, asingnya juga masuk kenceng dalam 4 hari bursa ini. Teman-teman bisa catat ya, saham-saham seperti ini modenya adalah buy on weakness ketika terjadi pelemahan. Kemudian saham yang sebenarnya ini sering saya bahas bareng ACS adalah ERA ya. ERA walaupun secara chart tidak sebagus ACS tadi ya, dimana ACS ini kan dalam trend channel naik. Nah, ERA ini dia kan sebenarnya sedang mencoba naik, tapi ketemu resistan beberapa kali ya. Kira-kira begitu kalau kita tarik ini satu trend channel dia ada satu bentuk lah seperti itu. Nah, ini dan ini kita ambil tengahnya. Kira-kira begitu. Nah, dia saat ini memang berada di sekitaran resisten dari trend channelnya, downtrend channel ya. Tapi dia memang sudah mampu di atas, hari ini dia mampu di atas 496 atau 500 lah begitu kira-kira. Itu adalah merupakan MA 200 ya teman-teman. Dan ini sendiri juga sudah di atas MA 200 si eranya ini. Nah, ini penting untuk diperhatikan karena di sini adalah resistan dari trend channel. Apakah ini akan mampu untuk naik hari Senin? Kita lihat dorongan volume hari ini. Volumenya tebel juga ya. Eranya volumenya tebel juga hari ini, sedangkan untuk asingnya masih banyak keluar ya. Tapi secara technically bagus juga untuk ERA ya teman-teman. Kemudian ESA ini di catatan saya kemarin adalah dia naik pelan-pelan. Nah, ini juga 2 hari ini dia mampu ngelewatin resistannya teman-teman ya. Ini ada target dia di 710 merupakan MA 200 dia, oke. ESA aslinya masih net sell, volumenya cukup terbentuk ya. Baik, kemudian saham CAT ya. Ini pernah saya analisa juga, tapi kemarin koreksinya cukup dalam dan sempat keluar dari MA 200 masuk lagi. Dia memang sempat masuk di bullish area atau di atas MA 200 tapi terus keluar lagi ya teman-teman, turun lagi. Nah, kalau seperti ini berarti resistan dia minimal ada di 700 atau di MA 200-nya ya. Dia memang terkoreksi, koreksinya ini juga udah
sampai jadi ketika dia break di 38 retracement, targetnya ke 61 kecapai 2 hari yang lalu, 2 hari bursa yang lalu. Terus karena dia rebound dari 61,8 retracement, maka targetnya di 50 retracement nih. Ya di sekitar 690 itu deketan dengan EMA 200-nya untuk Avia. Ya, Avia. Volumenya masih belum begitu terbentuk, AC-nya masih net sell untuk Avia. Kemudian saham terkait perbankan, ini ada dua yang saya bahas. Breeze ya, Breeze ini kemarin ketemu resistan ya teman-teman, ketika naik terkoreksi lagi, dan ini mencoba untuk testing resistan lagi. Jadi kita gunakan resistan 1776 masih sama. Kenaikan hari ini untuk Breeze, volumenya biasa aja. Untuk asingnya juga sedikit net buy ya. Itu sekitar 4 hari bursa lalu untuk asingnya di Breeze ini tebel ya masuknya teman-teman. Kemudian BNGA asingnya masih net sell ya. Volume hari ini sedikit di atas rata-rata. BNGA memang berada di resistan ya. Ya agak kurang menarik ya, karena dia berada di resistan, biasanya saham-saham seperti ini koreksinya tipis-tipis saja. Jadi mau masuk itu juga pikir-pikir sebenarnya. Tapi secara ini bagus, uptrend, dan fase modenya adalah buy on weakness ketika terjadi pelemahan, kira-kira begitu. Tinggal diikutin aja ya. Karena beberapa saham tipikal naik seperti ini juga mengalami koreksi seperti DRMA seperti ini, Auto juga sama ya. Ya intinya kalau koreksinya melebihi batas koreksi normal ya harus agak berhati-hati gitu. Atau simpelnya patah tren ya. Kalau terjadi patah tren mungkin teman-teman harus lebih berhati-hati. Oke, gitu. Nah, contohnya ini kalau kita ambil trend base yang dari sini ya. Ini hampir patah tren untuk Auto ya, teman-teman. Kira-kira begitu ya. Kalau ketemu saham-saham uptrend langsung kita bikin saham naik, itu berarti kita bikin trend lainnya ada di bawah ya, support. Sehingga ketika dia break support, break trend line, trend naiknya udah putus, artinya supportnya udah jebol seperti itu. Kemudian Excel ya, Excel pelan-pelan naik, masih belum begitu bagus, tapi dia memang mendekati di 2075, dimana 2075 ini adalah merupakan 50 retracement. Itu kuncinya dulu ya teman-teman untuk Excel. Kalau itu bisa lewat di atas 2075 ya nanti kita pikirkan lagi, cukup oke begitu. Namun sayangnya untuk ini masih masih net sell ya untuk asingnya di Excel ini. Oke, baik teman-teman, walaupun saat ini kalau kita lihat ISG-nya itu masih belum percaya diri seperti ini, balik arah lagi. Namun kita tidak berdagang ISG, sehingga tetap saja ada saham-saham yang bergerak naik. Tugas kita adalah mencari, dan mungkin teman-teman kalau yang tidak sempat mencari, maka jangan lupa untuk ngikutin channel saya, Surya MS Trade and Investment, karena saya akan membahas saham-saham seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya.